Selamat sore anak-anak, kita ibadah kembali melalui online. Anak-anak, kita mau bangkit berdiri semua, ya. Kita nyanyikan Kemurahan-Mu. Semua, kita dengan sikap doa yang baik, tangan dilipat, tutup mata dan tundukkan kepala. Ikuti tante dalam hati ya Nana ya. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami semua anak-anak-Mu bisa datang kembali untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, lawat kami semua dimanapun kami berada. Tuhan tolong urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Mari Tuhan, Engkau berhadirat di tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami mau bersatu hati untuk mengusir kuasa-kuasa, roh jahat, roh nakal, roh main-main, roh tidak taat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, pergi keluar dari hati kami, dari ruangan kami beribadah. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, kami serahkan ibadah kami kepada Tuhan. Berikan kesukaan dalam hati kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak tetap berdiri ya. Kita mau nyanyikan dalam nama Yesus. Dengan tepuk tangan ya anak-anak, meskipun anak-anak di rumah juga enggak apa-apa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita nyanyikan lagi, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku
lanjut lagi ya, dengan memuji Tuhan selalu. Anak-anak boleh duduk. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Ya. Untuk ibadah sekolah minggu di gereja ya. Untuk Surabaya jam 9.15. Malang jam 10, Medan jam 10.15, Jakarta jam 4 sore ya. Nah, kita lanjut ya anak-anak ya. Setiap kali beribadah, anak-anak memakai pakaian dengan rapi. Bagi yang sudah bisa membaca dan menulis, menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya ya. Ringkasan firman Allah, link YouTube, tugas dan kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KIZYIYNP. Ya, kode kelasnya KIZYIYNP. Nah, bagi anak-anak yang mengikuti ibadah bersama orang tua di gereja ya setiap hari Minggu, supaya mengikuti dengan baik, tertib dan tidak jalan-jalan, tidak teriak-teriak, supaya tidak mengganggu papa dan mama dalam beribadah ya. Anak-anak duduk manis dalam mendengarkan firman, dalam memuji Tuhan juga kalau bisa ikut juga ya. Duduk manis ikut memuji Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan, anak-anak berdiri ya, kita nyanyikan Mari Masuk. Ya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semua dengan sikap yang baik ya, tangan dilipat, mata ditutup dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu urapi kami semua anak-anak-Mu. Jamah setiap hati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya kami semua beroleh berkat dari firman-Mu, supaya kami boleh mengalami kuasa dari firman-Mu. Tuhan tolong kami semua, urapi kami guru saya sendiri, juga anak-anak
yang mendengarkan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami mau bersatu hati sekali lagi untuk mengusir segala kuasa-kuasa setan, roh jahat yang mengganggu kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai iblis, engkau pergi keluar dari hati kami. Terlebih Tuhan, dari ruangan ini biarlah Tuhan urapi kami sekali lagi dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan ketenangan di dalam hati kami semua. Terima kasih, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita akan siapkan bagi anak-anak yang besar alat-alat tulis, ya. Disiapkan semua buku dan pulpen untuk mencatat, ya. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus sebagai penolong bagi kita, ya. Roh Kudus penolong bagi kita. Kita baca dulu Matius 13 ayat 39b. Matius 13 ayat 39b. Waktu menuai ialah akhir zaman dan penuai itu ialah malaikat, ya. Para penuai itu malaikat. Malaikat ini menunjuk hamba-hamba Tuhan, para gembala yang diutus oleh Tuhan, ya. Nah, di sini yang tante tekankan adalah waktu, ya. Waktu menuai ialah akhir zaman. Nah, akhir zaman ini menunjuk zaman kita sekarang ini. Sudah waktunya kita harus hidup percaya kepada Tuhan, ya, dan mutlak menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Saat-saat ini merupakan waktu perpanjangan sabar Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Nah, kita sudah tahu, ya, Tuhan mau datang untuk kedua kali, ya. Tuhan mau datang untuk kedua kali. Nah, waktu perpanjangan sabar Tuhan ini harus, ya, kita lakukan untuk untuk sebagai kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita untuk menyadari kesalahan-kesalahan kita sehingga kita bisa bertobat. Ada waktu, ya, Tuhan menyadarkan kesalahan kita melalui firman-Nya dan kita bisa bertobat kepada Tuhan, ya, bisa sadar akan kesalahan kita. Nah, Yesus sebagai juru selamat itu adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita dengan cara dia mati di kayu salib, ya. Nah, Tuhan berinisiatif untuk memanggil dan memilih manusia yang berdosa ini supaya tidak binasa, ya, dan beroleh hidup kekal lewat pemberitaan firman pengajaran yang benar. Kita baca dulu 1 Petrus 2 ayat 10. 1 Petrus 2 ayat 10, ya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan, ya. Tuhan mati di kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa-dosa bangsa Israel. Betul, umat Israel itu adalah umat kesayangan Tuhan. Tapi Tuhan menebus semua dosa-dosa, ya. Umat Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Selain umat Israel itu adalah bangsa kafir. Tapi Tuhan sudah mati, ya, di kayu salib untuk kita semua, ya, baik itu untuk umat Israel maupun untuk kita bangsa kafir, ya. Nah, Tuhan memanggil kita manusia berdosa supaya kita hidup di dalam terang,
ya. Hidup di dalam kebenaran, ya. Dengan cara kita setelah bertobat, percaya Yesus, bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, bertobat dan mengalami kelahiran baru dari air dan roh, ya. Nah, itu artinya kita hidup di dalam terang, ya, hidup di dalam kebenaran. Selamat sesudah kita dibaptis, kita selamat, ya, dan tidak dihukum. Nah, bila kehidupan kita telah dibenarkan oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan mengaruniakan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai penolong, penghibur dalam kehidupan kita, supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran, ya. Setelah dibaptis, kita mendapat hati nurani yang baru, hati nurani yang baik, ya, yang dulu mati, ya, mati dalam baptisan air. Kita mendapatkan hidup baru, hidup surgawi, hidup di dalam kebenaran. Nah, Roh Kudus yang akan diberikan Tuhan kepada kita, ya, untuk penolong dan penghibur dalam kehidupan kita. Kita baca dulu Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lanjut, Yohanes 14 ayat 16 dan 26. Yohanes 14 ayat 16 dan 26. Ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini ku besar, artinya Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Nah, Yesus sudah mengatakan akan memberikan seorang penolong, penghibur dalam kehidupan kita. Dia berdoa kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepada kita Roh Kudus di ayat 16 tadi, ya. Aku akan meminta kepada Bapa. Ayat 16, ya. Nah, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dia mati, kemudian bangkit, naik ke surga untuk memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya. Roh Kudus itu adalah satu-satunya penolong yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi penolong dalam kehidupan kita, bukan yang lain, bukan pribadi yang lain, tapi hanya ada satu, Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa, Tante? Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan, ya. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita yang mau, ya, yang mau dan mempunyai kerinduan untuk selalu diurapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita baca dulu ayat Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, ia di sini adalah yang akan datang, ya. Ia, dan kalau ia datang, berarti ini adalah
Roh Kudus, ya. Tuhan naik ke surga memberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, di sini yang disebut datang ini adalah Ia, di sini maksudnya adalah Roh Kudus, ya. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yuk kita baca ayat 9 dulu. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah, kita baca dulu Lukas 23, ya. Lukas 23, anak-anak bisa baca di rumah ayat 33 sampai 47. Tapi di sini kita akan baca ayat 35 saja. Ayat 35, ya. Orang banyak yang berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih oleh Allah. Nah, dosa tidak percaya akan Tuhan, ya. Saat Yesus disalib, banyak orang yang tidak percaya, bahkan mengejek Yesus dengan kuasanya. Namun yang dilakukan Yesus tetap memohonkan doa pengampunan untuk dosa-dosa mereka, ya. Nah, dosa tidak percaya yang orang banyak pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, ya, banyak yang tidak percaya kepada Yesus, ya. Tidak percaya akan Tuhan sebagai juru selamat. Nah, ini ayat 9. Kemudian sekarang yang ayat 10, Yohanes 16 ayat 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga, kita semua tidak bisa melihat Yesus lagi, ya. Tapi Tuhan Yesus bisa melihat kita, ya anak-anak, ya. Ya. Di sini dikatakan akan kebenaran. Kebenaran yang bagaimana ini, ya? Yesus itu memang benar-benar sudah bangkit. Ya, kalau kita baca di Alkitab, ya, kita tahu ceritanya. Tuhan Yesus sudah mati, kemudian bangkit, kemudian naik ke surga. Nah, betul-betul Yesus sudah bangkit pada hari ketiga. Ini bukti bahwa Yesus dengan kebangkitan Yesus itu sudah mengalahkan maut, ya anak-anak, ya. Sudah mengalahkan maut dengan kuasa kebangkitannya. Tapi imam-imam kepala, orang Farisi mengatakan Yesus sebagai penyesat. Ya, karena Yesus mengatakan bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga sesudah ia meninggal. Ya, kita baca dulu Matius 27 ayat 63 sampai 64. Matius 27 ayat 63 sampai 64. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat, nah di sini si penyesat itu menunjuk pribadi Yesus, ya. Bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Nah, Tuhan Yesus mengatakan apa yang akan terjadi di depan. Ya, Tuhan Yesus tahu bahwa dia mati, sesudah 3 hari ia akan bangkit. Tuhan Yesus memberitakan tentang kebangkitannya. Tapi di sini imam-imam Farisi, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, ya. Nah, dia mengatakan bahwa Yesus
sebagai si penyesat, ya. Nah, ini adalah Tuhan Yesus bangkit sesudah 3 hari meninggal. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, ya. Tidak bisa dipungkiri oleh siapapun juga akan kuasa kebangkitan yang dialami oleh Yesus. Tapi kebenaran ini belum diungkapkan sampai sekarang ini. Karena adanya dusta yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua. Disebut mahkamah agama pada waktu itu, ya. Disebut mahkamah agama. Adanya dusta dari mereka. Yuk kita baca. Anak-anak bisa baca Matius 28 ayat 11 sampai 15. Tapi di sini kita baca ayat 12 sampai 13, kemudian ayat 15. Ya. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Nah, serdadu-serdadu ini yang ditugaskan untuk menjaga kubur Yesus. Mereka serdadu ini lapor kepada imam-imam kepala dan imam, ya, orang-orang Farisi itu mengatakan bahwa benar Yesus sudah bangkit, tidak ada di kuburan. Nah, tapi sesudah serdadu ini melaporkan kepada mereka yang disebut mahkamah agama itu, ya. Kemudian mereka berunding. Di sini dikatakan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Apa yang dikatakan kepada serdadu? Ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, kemudian ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kata-kata sampai sekarang ini itu memang benar, ya. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Israel tidak bisa menerima Yesus, tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, ya. Mereka tahu Tuhan Yesus ini sebagai anaknya Yusuf, tukang kayu. Dikatakan kalau Tuhan Yesus itu sebagai Mesias, sebagai juru selamat, mereka tidak percaya. Ya, dusta yang disiarkan di antara orang-orang Yahudi sendiri berakibat mereka sampai sekarang tidak percaya Yesus yang sudah datang pertama kali sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Ya, mereka taunya Yesus sebagai anak dari Bapak Yusuf, tukang kayu. Nah, sekarang ayat yang yang ketiga, ya, Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, di sini, ya, saat Yesus nanti datang kedua kali dalam kemuliaan, bukan sebagai bayi lagi yang lahir di dunia, tidak untuk menebus dosa-dosa orang manusia berdosa, bukan. Tapi Yesus datang kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja di atas segala raja, ya, sebagai mempelai pria surga. Maka akan tiba juga waktu untuk penghakiman. Ya, kita baca dulu Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, tapi kita baca ayat 12 dan 15. Ayat 12 dan 15. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil, ya, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan.
Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, di sini ayat 12 ya, jelas sekali ya anak-anak ya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Nah, ini juga kecil, kata kecil ini menunjuk anak-anak kecil ya. Juga menunjuk pada anak-anak kecil ya. Nah, kita anak-anak ya yang sudah mendapat kemurahan Tuhan, percaya Tuhan ya, menerima Yesus sebagai juru selamat, gunakan kesempatan yang Tuhan berikan ya. Dalam perpanjangan sabar Tuhan ini, waktu yang Tuhan berikan ya, di akhir zaman sebelum Tuhan datang, kita gunakan dengan baik. Bagaimana caranya? Dengan beribadah ya, sungguh-sungguh berdoa, membaca Alkitab. Coba tante tanya, anak-anak apa sudah rajin membaca Alkitab? Sudah atau belum? Kadang ada yang sudah, tapi tidak setiap hari ya. Ayo belajar membaca Alkitab ya. 1 ayat, 2 ayat setiap hari ya. Kalau kita mau mengenal pribadi Tuhan, tidak bisa dibaca dari buku-buku lain. Kita hanya bisa tahu pribadi Tuhan itu kalau kita mau membaca Alkitab. Di sana jelas sekali ya. Anak-anak bisa belajar ya, mau belajar, gunakan kesempatan yang Tuhan buka ya. Nah, supaya kita selalu mengalami perlindungan, Tuhan sudah memberikan penolong bagi kita ya. Kita gunakan dengan sungguh-sungguh ya kemurahan Tuhan ini. Sekarang apa yang akan dihakimi? Nah, ya, yang akan dihakimi itu adalah kehidupan yang tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat ya. Orang-orang di luar Tuhan ya, itu akan dihakimi nanti pada saat Yesus datang, saat menghadap tahta putih ya. Nah, di situ orang-orang siapa aja yang akan dihakimi. Kehidupan yang tidak percaya Yesus, yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kemudian apalagi? Semua perkataan yang tidak berkenan kepada Allah sampai kepada dusta. Ya, kita baca dulu Wahyu 22 ayat 15. Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, dan orang yang melakukannya tinggal di luar. Nah, ini di luar di mana, Tante? Ya di luar kerajaan surga. Tidak akan pernah dia menginjakkan kaki ke dalam kerajaan surga. Ya, semua dosa-dosa itu ditutup dengan dusta. Ya, perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perbendaharaan hati kita. Hati kita ini masih kotor. Apa sudah disucikan oleh firman? Sudah dibersihkan oleh firman. Kalau sudah dibersihkan oleh firman, hati kita selalu disucikan. Maka yang keluar perkataan kita itu perkataan-perkataan yang berkenan kepada Allah. Ya, namanya berkenan kepada Allah itu
perkataan kita benar dan menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, kita baca juga Efesus 4 ayat 29. Ya, ini sebagai nasihat. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, ya, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Kita bagikan juga kasih karunia yang kita terima ini kepada sesama kita. Nah, sesama kita yang dekat siapa? Siapa anak-anak? Di dalam keluarga kita. Di dalam keluarga kita tuh ada siapa? Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Nah, kita gunakan perkataan yang baik, ya. Kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, kita juga memberikan kasih karunia kepada sesama yang dekat dengan kita, ya. Sesama yang dekat dalam kehidupan kita itu adalah keluarga kecil, ya. Istilahnya keluarga kecil. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Ya, kita lakukan dulu itu di dalam kehidupan kita, ya. Sekarang tadi perkataan, sekarang semua perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Ya, kita baca Roma 13 ayat 12 sampai 13. Ya, Roma 13 ayat 12 sampai 13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, sini ditutup dengan perselisihan dan iri hati. Kalau ada perselisihan atau iri hati, ya, dengan sesama kita yang terdekat dulu, kakak dengan adik, ya, berselisih atau iri hati. Nah, ini akan membuat kesatuan dalam keluarga itu pecah, ya. Jangan sampai itu terjadi, ya anak-anak, ya. Ada berselisih, ya, kita harus selesaikan dengan saling apa? Mengaku dan memaafkan. Jangan sampai karena berselisih, karena tidak sepaham, ya, pendapat kita tidak sama, nah sehingga berselisih, tidak diselesaikan, itu akan berakibat nanti bisa benci. Nah, ini harus diselesaikan, jangan, ya. Jangan ada perselisihan, diselesaikan. Jangan sampai ada kebencian yang ada di dalam hati kita. Ya, karena itu bisa merusak tubuh Kristus. Ya. Nah, dalam perbuatan, perkataan sekarang kehidupan yang tidak mau masuk pintu sempit, ya. Artinya apa? Manusia yang tidak mau disucikan dan tetap menjadi manusia darah daging, hanya hidup dengan kebenaran diri sendiri. Tetap beribadah, tetap melayani. Tapi dia tidak mau disucikan. Kalau mendengar firman, hanya firman itu, oh itu untuk si A, oh itu untuk si B. Tidak pernah firman itu untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Ya, ini hidup, namanya hidup di dalam kebenaran diri sendiri. Ya, nah kalau orang hidup dengan kebenaran diri sendiri, itu artinya tidak pernah mengalami keobahan hidup, tetap manusia darah daging, tubuhnya daging, rohnya daging, jiwanya daging. Ya, dalam tubuh kita ini kita mempunyai tubuh, jiwa, dan roh.
semuanya adalah daging. Ya. Kalau semuanya daging, ya, hanya menuruti keinginan, hawa nafsu, ya, manusia itu menjadi kehidupan yang sama dengan setan. Ya. Awasan untuk kita semua, ya. Keadaan dunia ini sudah semakin gelap, sudah malam, tadi dikatakan di Roma 13 ayat 12 tadi, hari sudah jauh malam. Nah, hari sudah jauh malam, berarti kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya, Tuhan katakan kedatangan Tuhan itu seperti pada zaman Nuh. Nah, sebelum zaman Nuh, ya, sebelum penghukuman, ya, penghukuman air bah pada zaman Nuh itu, apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Hidup di dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Nah, itu kembali dalam kehidupan sekarang ini, akhir zaman ini, ya. Dosa-dosa ini makin memuncak. Takut akan Tuhan itu sudah tidak ada lagi di dalam hati manusia. Mereka berbuat dosa itu begitu mudah, ya, apalagi berdusta. Refleks sekali, ya. Kalau sekali bohong, nah, kebohongan itu akan ditutup lagi dengan kebohongan yang lain supaya orang enggak tahu, ya, ditutup lagi dengan kebohongan yang lain. Nah, ini akan membuat manusia tuh makin jatuh, ya. Bukan terangkat tapi makin jatuh, ya. Nah, Tuhan enggak mau, ya. Tuhan enggak mau manusia mengalami ini semua, ya. Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita semua, sudah menebus dosa-dosa kita. Hanya Tuhan tuh mau, Tuhan tuh kerinduannya semua orang itu selamat. Nah, kalau manusia hanya hidup dengan keinginan dan hawa nafsunya, dikatakan seperti setan, itu tidak akan mengalami bertemu Tuhan, ya, tidak akan pernah mengalami bersama Tuhan masuk kerajaan surga, ya. Dia akan masuk dalam penghukuman, ya. Nah, semua nama-namanya ini, kalau tadi, ya, kehidupan yang tidak percaya Yesus, perkataannya, perbuatannya, semua tidak berkenan kepada Tuhan, juga kehidupan yang tidak mau masuk dalam pintu sempit, ya, semua hal di atas itu membuat namanya tidak ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, kalau namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, ya, di dalam sebentar. Di dalam Wahyu 20 ayat 15 tadi, ya, di dalam Wahyu 20 ayat 15, ya, di sana, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, kalau masuk ke dalam lautan api berarti kekal di neraka selama-lamanya. Ya, kita belajar, ya anak-anak, ya, mau berubah, mau dituntun oleh Roh Kudus, ya, supaya apa? Roh Kudus itu tetap diam bertahta di dalam hati kita, ya. Nah, selama Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita, ya, karena apa? Di sini tidak disebut tadi besar atau kecil, ya. Besar atau kecil-kecil di sini menunjuk kepada anak-anak, kehidupan yang besar, dewasa mungkin, ya. Nah, tapi yang kecil juga anak-anak harus kita semua, ya, baik besar, baik kecil,
menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya, supaya kita hidup di dalam takut akan Tuhan, ya, dan Roh Kudus yang bertahta berhadirat di dalam hati kita, ya. Tuhan memberikan penolong, Roh Kudus itu sebagai penolong dalam kehidupan kita, ya. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akan pergi dalam kehidupan kita. Dijaga ya anak-anak, ya, supaya kita hidup di dalam takut akan Tuhan, mau dituntun oleh Roh Kudus, ya, supaya kita selalu hidup dalam kebenaran dan Roh Kudus terus menyertai kita selama-lamanya. Ya, ayat yang terakhir kita baca di 2 Tesalonika 1 ayat 10 sampai 12. 2 Tesalonika 1 ayat 10 sampai 12. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Ayat 11, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, ya, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ayat 12, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus, ya, Roh Kudus akan terus berhadirat dalam kehidupan kita untuk menuntun kita, ya, sampai kita mencapai kesempurnaan, ya. Tuhan mempunyai kerinduan semua orang untuk selamat, percaya Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat dan menjadi mempelainya, ya. Itu adalah kerinduan Tuhan, ya. Nah, kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan terus berhadirat di hati kita, ya. Itu sebagai rem dalam kehidupan kita, ya, untuk tidak berbuat dosa, ya. Kalau kita berbuat dosa, Roh Kudus akan mengingatkan kita, ya. Ada kepekaan dalam kehidupan kita, ya. Nah, di situ pimpinan Roh Kudus akan terasa dalam kehidupan kita. Ya anak-anak, ya, kita mau belajar sejak kecil untuk tidak berdusta, ya, supaya kita jujur, ya. Berkata sejak kecil, kalau kita jujur enak nanti besarnya anak-anak, ya. Roh Kudus akan terus berhadirat di tengah-tengah kehidupan kita, ya. Ada dalam hati kita untuk menuntun kita, ya. Kita memerlukan Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus adalah kehidupan yang tidak berguna, tidak ada gunanya. Dia, kehidupan itu akan hanya masuk dalam penghukuman, ya. Kita belajar mau sungguh-sungguh dalam mendengar firman. Coba anak-anak, ya, belajar untuk baca Alkitab, ya. Tidak ada salahnya, anak-anak sekarang libur, ayo belajar 1 hari 1 ayat, 2 ayat. Dicoba, ya, asal ada kemauan, ada kerinduan, ya, minta kepada Tuhan supaya hati kita tuh dirindukan untuk lebih mendekat kepada Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan sore hari ini sudah sampai di sini, ya. Kita akan berdiri. Kita akan nyanyikan Bapa terima kasih dan menutup ibadah sore hari ini.
Yuk, kita mau dengan sikap doa yang benar, anak-anak berdiri semua ya di rumah. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Firman sudah disampaikan, biarlah urapan Roh Kudus-Mu yang akan bekerja lebih lanjut dalam kehidupan mereka. Berikan takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka sejak mereka masih kecil, supaya mereka boleh menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ajarkan mereka Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin mereka supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam kerohanian. Supaya Tuhan juga turut bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka yang mendengarkan firman-Mu pada kesempatan sore hari ini. Tuhan, kami serahkan segenap kehidupan kami. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Banyak keterbatasan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan menolong kehidupan kami. Urapan Roh Kudus-Mu selalu bekerja dalam kehidupan kami semua untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Pakai Bapak Gembala kami untuk menuntun kehidupan kami melalui firman penggembalaan sebagai tuntunan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami hanya dapat menyerahkan segenap tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Pakai kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, kita bertemu minggu depan.